Thanks. You know, make your own cappuccino. Ah, God. Kisah diawali dengan memperlihatkan sekelompok perampok yang tengah melancarkan aksinya terhadap mobil truk pengangkut uang, tepat di siang bolong. Para perampok itu terlihat sangat profesional dalam aksinya, yang mana hal itu dibuktikan tatkala cara mereka melakukan aksi dan strategi yang begitu teliti dan penuh perhitungan. Kejadian itu pun mengakibatkan tewasnya 2 orang petugas dan 1 orang saksi, remaja yang masih belia. Tanpa perampok itu sadari, kalau aksi mereka itu akan membangunkan singa yang tertidur dan siap memburu mereka untuk dilenyapkan satu persatu. Seperti apa kisah serunya, inilah. Fortico Security specialize in armed guard cash pickup trucks and delivery. Berlatar di kota Los Angeles, lebih tepatnya di perusahaan jasa pengiriman uang, terlihat seorang pria bernama Hill yang tengah diinterview oleh seorang manajer di perusahaan tersebut. Si manajer sendiri sedikit menjelaskan alasannya merekrut orang seperti Hill, yang notabene adalah seorang mantan security terbaik di sebuah perusahaan besar di Eropa. Ia menjelaskan kalau perusahaan tersebut setidaknya bisa mengirim 15 juta dolar per harinya, dan hal itu tentu bisa mengundang hal yang tak diinginkan, seperti perampokan yang sudah ditampilkan di adegan awal tadi. That's why we've upped our game. Fucking tragedy. Tak berselang lama, Hill pun didatangi seorang pria bernama Bullet. Bullet sendiri menjelaskan tentang serangkaian tes yang akan diberikan kepada Hill sesuai prosedur perusahaan tersebut, kecuali tes makan paku dan berjalan di atas air. Hill sendiri nampaknya tidak terlalu menyukai akan hal itu. Hal itu terbukti tatkala ia sangat terlihat dingin dan tak begitu semangat dalam menjalani serangkaian tes yang dijalaninya, dan sempat mendapat teguran dari Bullet sang pelatih, karena ia terlalu banyak melakukan kesalahan dan berpotensi gagal dalam sebuah tes tersebut. Just slipped in. Let's get you suited. Singkat waktu, Hill pun akhirnya diterima di perusahaan tersebut karena beberapa faktor dan ketentuan. Bullet pun mengenalkan Hill kepada para petugas lainnya. Para petugas senior itu pun nampaknya sangat menyayangkan keputusan Bullet untuk memasukkan Hill dalam daftar anggotanya, karena Hill mendapat nilai tes di bawah rata-rata mereka. Hill pun sempat mendapat cemoohan dan kata-kata mutiara dari salah satu senior yang bernama Dave, di mana Dave sendiri mencoba meyakinkan Bullet kalau Hill akan menjadi beban dalam setiap misi yang mereka jalani. It's worth getting to know Dave. He's quite entertaining. Hill pun menanggapi semua itu tetap dengan sikap dinginnya, namun sekalinya ia berbicara, setiap perkataannya seolah meruntuhkan mental semua orang. Hill bersiap menjalani misi di hari pertamanya, dengan dibekali sepucuk pistol untuk jaga-jaga jikalau terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Ia pun akan menemani Bullet dan Boy dalam tugas mengantarkan uang senilai 2 juta dolar ke sebuah bank swasta di kota tersebut. Pop-tarts are not really my poison, Bullet. Singkat waktu, misi di hari itu pun berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan bajing loncat atau kejadian-kejadian yang dapat merugikan mereka. They always got to see the driver and messenger. Sore itu, tatkala Hill tengah bersiap untuk pulang, tiba-tiba ia dihampiri oleh Bullet untuk mengajaknya bermain biliar. Bullet menjelaskan kalau hal itu merupakan tradisi mereka setelah selesai menjalankan misi untuk melepas penat, dan Hill pun mengiyakannya. Selepas Bullet pergi, Hill pun sejenak memandangi setiap kartu anggota yang terpampang di dinding, seolah ia tengah merencanakan sesuatu yang sangat serius dan rahasia. Scene beralih ke tempat biliar yang dibahas Bullet sebelumnya. Di sana, rupanya semua rekan-rekan kerja Hill tengah menikmati suasana permainan mereka masing-masing. Namun tiba-tiba, salah satu dari mereka, kita panggil saja Ubed, seolah bersikap so jago di hadapan Hill. Ia berkata, kalau Hill sangat tidak pantas bekerja di tempat mereka, dan Hill pun sampai detik itu masih bersikap seperti biasa, dan hanya mengeluarkan sedikit kata-kata yang mengintimidasi, sehingga membuat orang itu pun menjauh darinya. Europe. Jolly exciting. Hari yang cerah kala itu, di sebuah dermaga, nampak Hill dan Boy tengah menunggu kedatangan seseorang yang membawa paket uang senilai 10 juta dolar
untuk mereka antarkan ke suatu tempat. Boy pun terus mencoba menghubungi mereka lewat saluran udara, karena saat itu mereka tak kunjung datang menemui mereka. Namun tiba-tiba, betapa kagetnya si Boy, tatkala yang menjawab saluran mereka ternyata bukan rekan mereka sendiri, melainkan seseorang tak dikenal, yang mengancam, akan melenyapkan Dave rekan mereka, jika Boy dan Hill tidak mau menuruti apa yang mereka perintahkan. Sontak Boy pun panik, tatkala harus menghadapi situasi yang sulit baginya. Hill, yang sedari tadi diam pun seketika berkata kepada Boy, "Kalau kamu merasa takut, pergilah dan keluar saja dari pekerjaan ini." Mereka pun bergegas pergi mengikuti arahan dari sumber suara tak dikenal itu. Hingga pada akhirnya, mereka pun tiba di suatu tempat di sudut kota, yang sangat lumayan jauh dari pusat keramaian. Rupanya, para perampok itu juga menjadikan Bullet sebagai jaminan mereka. Hill berkata kepada Boy, "Jika kamu merasa takut, aku akan segera membereskan mereka," dan Boy diminta untuk menenangkan dirinya sendiri dalam mobil. Boy nampak dibuat semakin bingung dengan perkataan Hill, dan memintanya untuk berhenti bercanda, dan inilah yang terjadi. Hill terlihat sangat santai dan tenang kala menghadapi situasi itu, dan berhasil melumpuhkan satu persatu dari mereka dengan sangat mudah, seolah Hill tengah menghadapi segerombolan anak kecil yang tengah bermain perang-perangan, termasuk mengejar salah satu dari mereka yang hendak melarikan diri, dan pada akhirnya berhasil dilumpuhkannya dengan mudah. Sebelum Hill mengeksekusi perampok itu, Hill pun sempat menanyakan untuk siapa mereka bekerja, namun perampok itu malah melecehkannya, dan tanpa basa-basi, Hill pun langsung mengirim orang itu ke alam lain. Disusul dengan Boy dan Bullet yang nampak kebingungan dengan apa yang telah dilakukan Hill, seolah membuat mereka menganggap Hill bukanlah orang sembarangan. Did you like poo-poo? Besoknya, mereka yang terlibat dalam insiden kemarin pun dipanggil untuk dimintai keterangan oleh beberapa detektif, tidak terkecuali Hill. Si detektif pun bertanya kepada Hill, perihal kenapa ia bisa menumbangkan semua perampok itu tanpa tergores luka sedikitpun, dan cara ia menembak dengan begitu tepat, padahal pada tes awal ia sangat terlihat buruk, dan hampir tidak lulus dalam tes keanggotaan. Hill sendiri hanya beralasan kalau ia hanya menjalankan tugas saja, dan lebih mementingkan keselamatan rekan-rekan kerjanya, ketimbang uang yang mereka bawa. Setelah Hill keluar dari ruangan itu, ia pun dihampiri oleh si atasan alias pemilik perusahaan tersebut, dan mengapresiasi atas tindakan Hill kemarin, dengan beberapa kata-kata manis yang menggiurkan. Why don't you take the rest of the day off, and that's not wasted on me. Dan saat Hill akan menjalankan misi selanjutnya, ia pun sempat disoraki oleh rekan-rekan kerjanya, seolah saat ini ia telah menjadi pahlawan sesungguhnya. Hill pun nampak sangat terlihat dingin, dan tak jumawa, seolah tak memperdulikan atas perlakuan rekan-rekannya, dan hal itu membuat semua orang makin begitu penasaran dengan sosok Hill yang sesungguhnya. Jump on up, big boy. 3 bulan kemudian, Hill dan Bullet pun nampak tengah menjalankan misi seperti biasa, masih bertugas mengantar uang, bukan paket COD dari toko hijau dan biru. Mereka pun tiba-tiba dihadang oleh pemotor, dan yang terjadi. Hill dan Bullet pun kembali harus dihadapkan dengan beberapa orang yang mencoba merampok mereka, dan beruntung, Bullet masih bisa tenang, dan sempat menghubungi pihak berwajib untuk membantu mereka menghadapi situasi tersebut. Saat situasi mulai memojokkan mereka, dan Bullet sudah dilumpuhkan, tiba-tiba Hill mencoba keluar dari pintu belakang untuk menemui mereka secara langsung, dan mencari celah untuk menyerang. Namun tiba-tiba, setelah menyadari kalau itu adalah Hill, para perampok itu seketika memutuskan untuk secepatnya pergi, meninggalkan tempat tersebut, seolah mereka mengenal sosok Hill yang sebenarnya. Hill kembali harus menghadapi si manajer dan atasannya, untuk dimintai keterangan mengenai kejadian itu. Si manajer sendiri, nampaknya sudah mulai mencurigai sosok Hill yang sebenarnya, dan mulai berkeyakinan, kalau sosok Hill adalah seorang psikopat. Bullet pun rupanya menaruh kecurigaan yang sama, hal itu dibuktikan, tatkala ia melihat wajah perampok yang begitu ketakutan saat melihat Hill, dan seolah perampok itu tengah melihat roh kegelapan dalam sosok Hill.
It doesn't feel right, like he saw a dark spirit. Kita akan dibawa flashback oleh sutradara ke 5 bulan sebelum saat ini. Well, what melts up there reforms down there. Pagi itu, Hill berencana untuk mengajak anaknya yang bernama Dougie jalan-jalan mengelilingi planet bumi. Namun tiba-tiba, Hill pun ditelepon oleh seseorang bernama Mike untuk dimintai bantuannya. Mike bercerita tentang rencana yang telah ia jalani selama beberapa bulan ini, dan kebetulan untuk hari ini, anak buahnya mengalami insiden kecil, sehingga Mike memutuskan untuk meminta bantuan Hill. Rencana Mike tersebut ialah untuk melakukan pengintaian terhadap mobil lapis baja pengangkut uang di sebuah kota kecil di Los Angeles, dan tugas Hill cukup ringan, hanya memberitahu arah kemana mobil itu akan berjalan. Singkat waktu, Hill pun berangkat menuju lokasi tersebut, sembari mengajak Dougie ikut bersamanya. Sembari menunggu, Hill pun berpura-pura memesan roti yang sangat fenomenal kala itu, yaitu roti jalamak 5 biadab, untuk supaya orang-orang di sana tidak mencurigai aksinya tersebut. Mobil pengangkut uang yang dimaksud pun akhirnya keluar, dibarengi dengan Hill yang segera melaporkan arah mobil itu menuju, dan yang terjadi. Hill pun menyadari kalau mobil itu sedang dirampok, dan melihat Mowgli anaknya tengah disudutkan, ia pun berlari sekuat tenaga, bermaksud untuk menyelamatkan Mowgli, tapi tiba-tiba. Dan ya, perampok itu dengan keji menembak Dougie, sesaat setelah melihat Hill berlari menghampiri mereka, dan Hill pun ikut ditembaki dengan brutal, dan membuat ia harus ikut terkapar bersama anaknya. Beberapa waktu berlalu, Hill pun tengah terbaring di rumah sakit dengan dokter yang sedang menanganinya. Si dokter pun sedikit memberitahu tentang kondisi Hill saat ini. Nampaknya si dokter mengatakan, kalau Hill beruntung masih bisa selamat atas luka tembak yang diterimanya, dan si dokter berhasil mengambil 20 peluru yang sempat bersarang di tubuhnya. Hill pun nampak seolah tidak ingin mendengar hal itu, karena yang terpenting baginya saat ini adalah kondisi anaknya, dan si dokter pun hanya terdiam tatkala ditanyakan hal itu. Dan ya, betapa sakitnya hati seorang ayah, ketika mendapat kabar kalau anaknya sudah meninggal, begitu juga Hill, yang notabene adalah seorang manusia biasa. Singkat waktu, Hill pun tengah bertemu dengan seorang komisaris polisi yang bernama kita panggil saja Haji Asep, yang mana Hill menanyakan perkembangan kasus yang menyebabkan anaknya harus meninggal dunia. Si komandan pun hingga saat ini, masih belum menemui titik terang atas kasus itu, karena minimnya jejak yang ditinggalkan para pelaku, sehingga membuat Pak Haji pun beranggapan, kalau para perampok itu bukanlah orang-orang sembarangan. Mendengar hal itu, Hill pun meminta izin kepada si komisaris untuk ikut mencari mereka, namun Hill menyebutkan, kalau ia akan menggunakan caranya sendiri, dan si komisaris pun mengiyakan hal itu, dan berjanji akan sejenak berpaling dari tugasnya, karena si komisaris sendiri nampaknya sudah mengetahui sosok Hill yang sebenarnya. Dan ya, pada momen ini kita akan mengetahui sosok Hill yang sebenarnya, yang mana ia adalah ketua dari kelompok gangster yang paling ditakuti di kota tersebut. Dan kelompok itu sangat terkenal dengan kebrutalan dan kekejiannya, seolah mereka tidak mempunyai hati nurani sedikitpun terhadap para musuh-musuhnya. Hill pun memerintahkan semua anggotanya untuk segera mencari petunjuk tentang keberadaan para pelaku yang terlibat dalam insiden itu. Mereka pun langsung bergerak menyusuri seluruh bagian kota, untuk menemui orang-orang yang sekiranya biasa melakukan tindak kriminal di kota tersebut, untuk sekedar mencari informasi, dan keberadaan para pelaku tersebut. Dan di sini kita akan diperlihatkan, betapa brutalnya mereka, terhadap orang-orang yang tak begitu kooperatif kepada mereka. Mereka pun nampak tidak segan-segan untuk menyiksa, membunuh, dan memutilasi siapapun yang bersikap seolah tak peduli, dan tidak bisa memberi petunjuk apapun kepada mereka. Hingga pada suatu titik, seiring berjalannya waktu, mereka pun baru menyadari, kalau tindakan mereka itu nampaknya sudah membumi hanguskan para kriminal di kota tersebut. Hal itu terbukti,
tatkala mereka kehabisan daftar orang-orang dan gangster lain yang biasa melakukan tindak kriminal di kota itu, sehingga membuat mereka sedikit kebingungan untuk menanyakan kepada siapa lagi, selain kepada sutradara. I'd say 2.5. Orang kepercayaan Hill yang bernama Mike pun mencoba untuk membujuk Hill supaya berhenti untuk mencari keberadaan para pelaku, karena semakin lama mereka mencari, maka akan semakin banyak nyawa-nyawa melayang. Hill pun sempat mengiyakan hal itu, namun ia berencana akan mencarinya sendiri dengan cara yang lebih halus dan rahasia, tapi bisa lebih mematikan. Hill pun nampaknya sudah mempersiapkan rencananya itu dengan sangat matang. Dimulai dari memalsukan seluruh identitas asli dan riwayat pekerjaan sebelumnya dengan sangat detail, sehingga penyamarannya itu akan cukup sulit untuk diketahui orang lain. Ia pun berangkat menuju kantor jasa pengiriman uang dan mendaftarkan diri sebagai anggota, untuk mencari seluruh informasi tentang anggota yang lainnya, karena ia yakin salah satu dari mereka adalah pelakunya. You ain't much for talking. Scene beralih kepada beberapa tentara bayaran yang sedang dilanda kebosanan, karena sudah sangat lama sekali mereka tidak mendapat pekerjaan untuk berperang, sehingga hal itu berdampak kepada kondisi perekonomian mereka yang semakin terpuruk. Prajurit tentara yang dikomandani oleh kita panggil saja Jajang itu, sedikit mengeluhkan kondisi mereka saat ini, yang setiap harinya hanya menghabiskan waktu untuk makan dan tidur, tanpa ada kejelasan tentang nasib mereka ke depannya. 6 in the morning to 12 at night. I'm at the mall. Costing. Tiba-tiba, salah satu dari mereka yang bernama Idoy pun seakan teringat satu hal, kalau masih ada beberapa negara Timur Tengah yang masih berhutang kepada mereka, dan kenapa mereka tidak menagihnya kepada orang-orang kaya yang berasal dari Timur Tengah itu, yang sekarang tengah tinggal di kota mereka berada saat ini. Dan hal itu pun nampaknya mendapat respon positif dari anggota lainnya, tidak terkecuali si komandan Jajang itu sendiri. Keep cash? Alih-alih menagihnya secara baik-baik, mereka pun secara brutal menjarah semua barang-barang berharga milik orang-orang kaya itu, dengan skill dan taktik militer yang mereka kuasai, sehingga hal itu akan sulit bagi pihak berwajib untuk mengetahui jejak mereka. That's what we get. Singkat waktu, kehidupan mereka pun perlahan berubah drastis, karena sekarang mereka mempunyai cukup uang dan pekerjaan yang menjanjikan. Jajang pun memberi arahan kepada seluruh anak buahnya, untuk tidak membelanjakan uang mereka secara berlebihan, apalagi sampai berniat membeli perusahaan Tesla milik Elon Musk, karena hal itu akan mengundang kecurigaan orang-orang sekitar dan pihak kepolisian. Is the intel good? Dengan uang ratusan juta dolar yang mereka miliki saat ini, alih-alih merasa puas dan cukup untuk mereka bertahan hidup, mungkin bisa cukup sampai mereka tua nanti, si Jajang pun malah merencanakan hal yang lebih gila lagi. Jajang sendiri berencana akan membuat penghasilan mereka jauh berkali lipat dari sebelumnya, yaitu dengan merampok uang dari mobil pengangkut uang dari perusahaan tempat Hill sekarang bekerja. Singkat waktu, mereka pun bersiap untuk memulai aksi pertama mereka, dengan melakukan penyamaran sebagai petugas konstruksi bangunan, yang letaknya tak begitu jauh dari kantor yang dimaksud. Setelah mobil pembawa uang itu keluar, tak lama mereka pun menghadang mobil itu, dan berdalih sedang ada perbaikan. Tapi tiba-tiba, mereka pun langsung bergerak membobol mobil itu, dan menyandra dua orang petugas, termasuk seorang saksi yang tengah berada di dalam mobil. Setelah mereka berhasil memindahkan uang-uang itu, terlihat seorang pria tengah menghampiri mereka, dan mereka pun langsung membunuh para petugas dan seorang saksi, hanya untuk sekedar menghilangkan bukti hidup. Seorang pria yang tengah berlari menghampiri mereka ternyata adalah sosok Hill, dan saat ini, kita akhirnya mengetahui para pelaku yang tengah diburu oleh singa lapar berwujud manusia, yaitu seorang Hill. 5 bulan kemudian setelah insiden itu, Jajang dan anak buahnya pun nampak tenang-tenang saja, seolah apa yang telah mereka lakukan itu hanyalah permainan biasa. Jajang sendiri ternyata tengah merencanakan untuk mendapatkan dana pensiun untuk mereka semua, dengan kembali melakukan perampokan terhadap mobil pengangkut uang itu lagi. Ia diberitahu oleh anak buahnya yang sedang bekerja di perusahaan itu, kalau dalam waktu dekat ini, perusahaan mereka akan membawa uang yang cukup banyak, yaitu senilai 160 juta dolar.
Jajang sendiri menjelaskan, kalau besarnya nominal tersebut, akan sepadan dengan resiko yang akan mereka dapatkan, jika rencana mereka itu sampai gagal. Lay it on us. We're dying to find out. That's right. Siang itu, semua petugas pengirim uang tengah berkumpul, untuk sedikit mendengarkan tausiah dari si manajer. Ia mengatakan kepada seluruh pekerja untuk tetap berhati-hati dan waspada, terhadap segala sesuatu hal yang sekiranya mencurigakan, karena si manajer sendiri beranggapan, mungkin resiko mereka untuk kerampokan lagi sangat besar, mengingat jumlah uang yang akan mereka bawa juga sangat banyak. Dalam misi kali ini, uang itu pun akan dibawa oleh beberapa mobil lapis baja, termasuk Hill dan Bullet sebagai salah satu dari kurir uang tersebut. Namun di tengah perjalanan, Bullet pun secara terang-terangan berkata kepada Hill, kalau sebenarnya ia sekarang tengah membantu temannya untuk menjalankan misi, dan misi itu adalah merampok uang dari truk pengangkut uang. Sontak Hill pun kaget mendengar hal itu, karena tanpa diduga, orang dalam yang selama ini ia cari pun, ternyata adalah orang yang selalu bersamanya selama di perusahaan, yaitu Bullet. Namun Hill pun masih terlihat santai, karena sejatinya, orang yang ia cari, adalah pelaku yang menarik pelatuk senjata untuk membunuh anaknya. Alih-alih kembali ke perusahaan, Bullet pun membawa Hill dan uang itu ke dalam sebuah gedung kosong, dan nampaknya, para perampok itu sudah menunggu mereka. Hill pun masih terlihat santai dan tenang, tatkala mereka mengancam dan bertindak kasar terhadapnya, seolah ia tengah menunggu momen yang tepat untuk balas dendam, dan berbalik membantai mereka. Hill dan Bullet pun kembali ke perusahaan, dan tiba-tiba. Dan ya, mobil itu ternyata bukan membawa paket uang, melainkan membawa segerombolan perampok dengan peralatan tempur lengkap, yang nekat akan membawa sisa paket uang di perusahaan itu, yang dibawa oleh para kurir lainnya. Hill sendiri nampaknya masih cukup diam dalam kondisi tersebut, dan seolah ia tak begitu memperdulikannya. Para perampok itu pun berpura-pura menjadikan Bullet sebagai sandera mereka, dan mengancam akan membunuhnya, untuk supaya para petugas lainnya itu menuruti apa yang mereka perintahkan. Para petugas itu pun, nampaknya tidak mau menyerah begitu saja, karena mereka juga memiliki senjata berat, dan akan mencoba memberikan perlawanan, berharap bisa menumbangkan mereka. Situasi yang mencekam kala itu, baku tembak pun tak dapat terelakkan. Satu persatu para petugas itu berguguran, dan para perampok itu pun bisa secara leluasa mengambil paket uang yang tersisa. Di saat para perampok itu akan pergi meninggalkan tempat tersebut, karena menyadari pihak kepolisian tengah dalam perjalanan menuju lokasi mereka berada, tiba-tiba Hill pun berhasil membunuh salah satu dari mereka, dan segera membebaskan si manajer dan juga Dev, dan menyuruh mereka untuk segera keluar dari gedung itu, sementara ia akan mencoba melawan mereka. Hill pun menyamar sebagai salah satu dari mereka, sehingga hal itu, membuat ia terlihat mudah untuk menumbangkan satu persatu dari perampok itu, dan sekarang, hanya tinggal 2 orang perampok saja, yang sedang berusaha kabur membawa uang tersebut. Hill pun mencoba untuk menghentikan mereka, dan tiba-tiba, tanpa diduga, Bullet pun secara membabi buta menembaki Hill, sehingga membuat Hill terkapar saat itu juga. Mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, dan menembus barisan polisi yang nampaknya sudah mengepung mereka, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Nampaknya, para perampok itu pun hanya menyisakan Idoi dan si komandan saja, yang mana si komandan sendiri pun tengah berada dalam kondisi sakaratul maut. Mereka pun bergegas masuk ke dalam gedung kosong yang sudah direncanakan, dan akan kabur melewati ruang bawah tanah untuk mengelabui para petugas yang tengah mengejar mereka. Melihat kondisi si komandan tengah sekarat, jiwa serakah dalam diri Idoi pun tiba-tiba meronta-ronta, seakan ia tak rela membagi hasil itu dengan banyak orang, dan ia pun membunuh si komandan dengan cara menggorok lehernya hingga tewas. Mereka pun kini hanya tersisa Bullet dan Idoi. Di akhir pelariannya itu, Bullet pun berencana membunuh Idoi, untuk supaya aksi penyamarannya tidak terbongkar, dan membawa uang itu sendiri. Dan tiba-tiba, Too fucking slow. Idoi pun,
nampaknya memiliki pemikiran serupa, dan berhasil membunuh Bullet lebih dulu. Singkat waktu, Idoi pun tengah merasa senang, karena berhasil mendapatkan uang itu untuk dirinya sendiri, dan berencana akan berlibur ke Bali, dan menghabiskan masa tuanya, sebagai salah satu bule pembuat ulah di tempat tersebut. Namun kesenangannya itu tiba-tiba runtuh, tatkala Hill, nampaknya sudah berada di tempat Idoi berada, karena berhasil melacak keberadaannya, berkat ponsel yang Hill sembunyikan sebelumnya, di antara tas berisi uang-uang itu. Idoi pun mencoba untuk bernegosiasi dengan Hill, dan berjanji akan membagi uang itu untuk mereka berdua, namun Hill menjelaskan kalau ia sama sekali tak membutuhkan uang itu, karena ia sendiri, lebih menginginkan nyawa si Idoi, untuk membalas dendam, atas kematian putra tercintanya. Tanpa banyak basa-basi lagi, Hill pun menembak si Idoi, sesuai dengan tembakan yang Idoi berikan kepada anaknya, yaitu tepat di jantung, limpa, dan hati. Setelah berhasil membalaskan dendamnya, Hill pun pergi meninggalkan tempat tersebut, dan dijemput oleh Pak Haji Asep, dan film pun berakhir.